Malam teman-teman. Oke, udah jam 7 kita bakal live Instagram malam ini bersama dokter spesialis kulit dan kelamin Dokter Indina. Teman-teman selamat bergabung dan teman-teman nanti boleh tanya apa aja, silahkan langsung tanya di kolom komentar dan kita akan langsung menghubungkan ke Dokter Indina ya. Halo, malam dokter. Malam Kak Ivo, apa kabar? Sehat? Baik dok. Dokter, kita sambil cek sound dulu ya dok, seperti biasa. Oke. Apakah suara saya Suaraku udah terdengar? jelas kedengaran, Kak? Suaraku jelas Ya. nggak? Suara dokter kedengeran, gambar dokter juga udah jelas. Apakah gambar Ivo juga udah jelas, Dok? Udah, jelas banget. Oke. Oke, dokter selamat malam juga teman-teman. Kita mau sapa-sapa dulu ya dok yang sudah bergabung. Selamat malam semuanya. Silahkan Halo. bergabung bersama ini bersama Dokter Indina di Dikdok Diskusi Karo Dokter. Dan dokter, kita sambil menunggu teman-teman yang lain masih bergabung. Mungkin dokter tadi boleh cerita hari ini kemana aja dok? Hari ini jalan-jalan aja, kebetulan lagi ada mama sama kakak lagi ke Jogja. Wah, enak banget family time ya dokter. Iya, tadi Oke. makan bakso granat, Kak. Oke Enak deh. banget ternyata Dokter ya. enak ya? Ibu belum cobain loh dok. Oh, ada Kak Oke. Dwi. Halo, Kak. Ini ada Kak Dwi, itu dokter Nina keren. Wah, akhirnya bisa lihat wajah dokter sama ini cuma terima cantik banget Kak. Alhamdulillah. Makasih loh, Kak. Oke, teman-teman kita akan mulai. Dokter selamat malam. Selamat malam, Kak Ivo, teman-teman semua. Terima kasih banyak ya sudah menyempatkan hari ini untuk ngobrol sharing santai. Jadi kita bakal diskusi. Biasanya ini memang Dikdok tiap hari Minggu live Instagram dan hari ini minggu ini khusus kita akan ngobrol sama Dokter Indina, spesialis kulit dan kelamin. Nah, mungkin dokter topik yang sudah kita sharingkan di Instagram dan WhatsApp itu adalah tentang merawat kulit wajah. Nah, sebelum kita bahas dokter lebih jauh, lebih dalam, karena banyak banget sebenarnya yang antusias karena soal kulit, apalagi perempuan, dok. Jadi, dokter mungkin boleh kenalan dulu, dokter aktifnya sekarang di mana aja, kesibukannya ngapain aja, dan kerjanya di mana aja. Silahkan, dokter. Oke, selamat malam teman-teman semua. Nama saya Dr. Indina Sastrini Skarnesha, spesialis kulit dan kelamin. Saya berpraktek di Rumah Sakit Siloam, Yogyakarta. Setiap hari Senin, Rabu, Kamis, dan Jumat. Senin sama Rabu jam 9 sampai jam 10.30. Hari Kamis dan Jumat jam 2 sampai jam 4 sore. Oke. Selain di Siloam, dokter apakah praktek di tempat lain juga? Mungkin nggak apa-apa, dok, boleh di-sharingkan juga. Apa ya? Selain di Siloam, saya praktek di Z Premier Yogyakarta di Kota Baru. Oke. Oke, berarti dokter aktif saat ini di Siloam, Yogyakarta, dan di ZAP yang di Kota Baru ya, dok ya? Yes. Iya, oke. Nah, dokter, kita kayaknya udah banyak nih yang penasaran karena udah nggak sabar mungkin pertanyaannya mau dijawabin. Jadi sebelum kita menjawab, teman-teman sekali lagi, topiknya hari ini tentang bagaimana merawat kulit wajah. Tapi kalaupun mau tanya yang lain boleh, nanti kita akan jawab di sesi terakhir ya dokter. Dan Oke. kita akan mulai sharing langsung aja dok. Kita memang ngambilnya kemarin topiknya yang singkat dulu, merawat kulit wajah ya standar lah dok, laki-laki perempuan gitu ya dok, merawat kulit wajah. Nah, sebenarnya tuh kalau dibilang dulu dok, merawat kulit wajah itu penting nggak sih dok? Oke, jadi karena topik kita hari ini merawat kulit wajah, sebenarnya ya sudah pasti ya merawat kulit wajah itu sangat penting. Baik pria sama wanita, sebenarnya nggak ada batasan, bukan berarti kalau yang hanya boleh merawat kulit wajah itu hanya wanita. Baik wanita maupun pria, semuanya tetap sebaiknya rutin untuk merawat kulit wajah, dalam artian rajin rajin membersihkan mukanya dengan cuci wajah minimal 2 kali sehari. Kemudian ya kalau misalnya perempuan kan mungkin lebih banyak ya misalnya pakai riasan atau make up, ya itu sebaiknya kita bilangnya tekniknya double cleansing. Jadi misalnya kita bersihkan dulu make upnya dengan misalnya micellar water atau dengan
makeup remover yang oil base gitu, baru kemudian kita cuci wajah dengan menggunakan sabun. Kemudian dengan merawat kulit wajah tentunya kita akan mendapatkan kulit yang sehat, yang bersih, yang nggak kusam, yang kenyal, yang terhidrasi dengan baik gitu. Jadi ya sangat penting. Oh, berarti memang sangat penting ya dok. Maksudnya tubuh itu, maksudnya wajah itu juga bagian dari tubuh. Jadi memang sangat penting untuk dirawat ya dok. Betul. Iya. Nah itu teman-teman. Jadi jangan wajah nih gampang lah, nggak usah terlalu ini gitu kan banyak yang orang-orang aduh terlalu lebay deh ngerawat wajahnya. Padahal kan itu juga bagian dari tubuh ya dok ya. Jadi harus dirawat dong ya dok. Betul. Karena Oke kan dok. Nah, wajah itu yang paling utama ya kalau maksudnya kalau ya mungkin sekarang zamannya kita pandemi ya, jadi kita pakai masker. Kalau tuh sebelum pandemi kan wajah itu yang paling pertama orang kan lihat gitu ya setiap kita ketemu orang atau kita bersilaturahmi atau apapun itu intinya ketika bertatap muka kan pasti wajah adalah organ utama yang sebenarnya orang akan lihat gitu. Jadi ketika kulit wajahnya misalnya berjerawat atau kusam atau kering kita sendiri yang merasakan hal tersebut pasti jadi kurang percaya diri sehingga jadi ngerasanya nggak nyaman gitu. Jadi ya sebaiknya sih merawat kulit wajah itu harus sedini mungkin. penting ya dok. Nah, ini dokter udah mulai kasih bocoran nih sharing selanjutnya. Jadi tadi dokter udah bilang kalau merawat itu penting. Nah, tadi juga dokter sempat sebutkan kalau sebenarnya nggak ada bedanya gitu. Ada antara laki-laki dan perempuan itu merawat kulit wajah sama aja. Cuman kalau Ivo mau tanya nih dok standarnya, apakah standarnya itu berbeda? Misalnya kalau cewek karena tadi make upan atau minimal ada riasan, apakah beda standar merawat wajahnya sama laki-laki dok? Gimana tuh dok? Sebenarnya sih pada prinsipnya cuci wajah itu baik pria sama wanita itu sama pentingnya. Kemudian ya mungkin lebih memilih produk-produk kalau di pasaran gitu ya. Ada segmen-segmen tertentu tuh kalau misalnya pria nanti ya bungkusnya warna hitam gitu. Kalau perempuan bungkusnya warna pink, warna kuning gitu. Sebenarnya sih kalau dari segi isi sih ya sebenarnya apapun prinsipnya ya menggunakan sesuatu misalnya sabun wajah sesuaikan pertama pasti dengan tipe kulitnya juga. Jadi apakah kulitnya misalnya kering, berminyak, berjerawat, kombinasi, atau misalnya normal gitu. Jadi kita memilih sabun wajah sebenarnya based on tipe kulit kita. Jadi kalau misalnya kenapa ada yang laki-laki harus sabun laki-laki, perempuan harus khusus perempuan kita kadang ada beberapa penelitian mengatakan ya pria akan tertarik membeli produk kebersihan ketika warnanya tuh lebih netral ketimbang warnanya pink atau kuning gitu. Jadi lebih sebenarnya sih segmen dari jualannya aja sebenarnya. Cuma pada prinsipnya sih bukan berarti kayak kalau misalnya pria tuh sabunnya berbeda sama wanita gitu sebenarnya enggak sih. Prinsipnya sama-sama aja. Utamanya sebenarnya tiga yaitu kita menggunakan tiga prinsip cleansing, hydrating, dan juga protecting. Cleansing itu artinya membersihkan wajah. Pada prinsipnya sih dengan mencuci wajah, kemudian menggunakan sabun yang sesuai dengan tipe kulitnya. Kemudian cara cleansing di sini maksudnya ya kalau pada perempuan kan biasanya lebih sering menggunakan riasan ya, walaupun zaman sekarang sih sebenarnya bukan berarti laki-laki pun nggak memakai riasan. Ada beberapa pekerjaan pria pun yang mengharuskan mereka memakai riasan. Pada prinsipnya sama, tetap harus sebaiknya dibersihkan secara double cleansing. Jadi dibersihkan dulu make up-nya dengan makeup dengan micellar water, dengan makeup remover, kemudian baru dengan sabun wajah sesuai dengan tipe kulitnya. Kemudian setelah itu hydrating. Hydrating itu menggunakan pelembab. Kenapa? Ya karena kita kan mau mendambakan nih kulit yang kenyal, yang sehat gitu ya, yang nggak kering. Tentu ya setelah itu tahapannya adalah sebaiknya menggunakan pelembab. Pelembabnya pun juga disesuaikan dengan jenis kulit masing-masing. Ada pelembab yang memang untuk kulit, ada yang untuk kulit kering, ada untuk kulit. Jadi baik apapun tipe kulitnya, pelembab itu sudah di pasaran sudah sangat banyak untuk bisa didapatkan. Kemudian yang terakhir jangan lupa adalah protecting. Protecting artinya jangan lupa menggunakan sunblock atau sunscreen minimal SPF-nya 30 gitu. Oke. Wah, Prinsipnya menarik. itu. Ya, prinsipnya tadi tiga sih sebenarnya. Kayak, berarti benar ya, prinsip itu tiga kayak dokter Indina tadi udah sebutin. Cleansing, hydrating, Hydrating sama dan protecting. protecting. Oke, berarti ini berlaku buat pria maupun wanita ya dokter? Tiga prinsip ini. Sebaiknya sih iya, walaupun kebanyakan kasus ya sebenarnya pria agak kurang
bukan kurang sih, maksudnya nggak serajin perempuan ya untuk pakai sunscreen, untuk pakai pelembab. Mereka cenderung cuma cuci wajah habis itu udah gitu. Padahal sebenarnya masalah kulit misalnya jerawat gitu ya pada wajah itu bukan terjadi hanya pada perempuan. Bahkan laki-laki pun juga banyak yang mengalami keluhan berjerawat. Cuma ya mungkin sampai datang konsul khusus gitu ya, mungkin kalau laki-laki agak jarang ya. Tapi sebenarnya sih bukan berarti nggak ada kasusnya gitu. Jadi pada prinsipnya sih sebenarnya ketika 3 tahap itu dipraktekkan dengan baik dan sesuai dengan tipe kulitnya, harusnya sih kulit yang didambakan untuk sehat, bersih, kenyal, harusnya sih tercapai gitu. Oke, makasih ya dokter. Ini bagus banget tiga ini. Jadi perempuan-perempuan atau laki-laki, ya maksudnya prinsipnya sih betul juga sih yang dokter bilang, dibersihkan, terus dikasih pelembab, ya terus diproteksi juga. Karena kan kita beraktivitas ya dokter. Nah, tadi dokter tuh sempat mention, sempat sebutin kalau merawat kulit wajah itu sebaiknya sedini mungkin. Nah, sekarang itu kan dok banyak banget tuh produk kecantikan untuk wajah, untuk merawat kulit wajah tuh beredar gitu kan dok. Nah, beda kalau zaman dulu tuh kali ya dok, mungkin standarnya orang mulai kayak make upan biasanya tuh mungkin dari SMA. Nah ini anak-anak SD aja sekarang itu udah dandan dok. Artinya kan mungkin kebutuhan merawat kulit wajahnya harusnya lebih cepat ya dok daripada zaman dulu. Nah standarnya itu sebenarnya umur berapa sih dok kita tuh sedini mungkin tuh maksudnya dari sejak apa? Patokan pastinya usia berapa sih sebenarnya nggak ada sih, lebih disarankan ketika usia-usia pra remaja sebenarnya, ketika ya sudah mulai mengenal make up atau mungkin ya udah beranjak dewasa udah tahu produk-produk kecantikan gitu, biasanya mereka akan timbul rasa penasaran sendiri dan akan mencari sebenarnya, dan kebutuhan tersebut kan sebenarnya sangat gampang didapatkan zaman sekarang gitu ya, kayak di Indomaret, di Alfamart aja kan ada gitu. Jadi nggak susah untuk mencukupi kebutuhan dasar mereka. Kalau dibilang gimana mereka untuk memilih produknya sih, sebenarnya kalau pra remaja sih sesuai, kembali lagi sebenarnya sih sesuaikan dengan jenis kulitnya. Mungkin ya kalau masih pra remaja sih untuk tahu kulitnya kering atau kombinasi ya mungkin masih harus belajar ya. Maksudnya ya mungkin akan coba-coba berbagai sabun wajah gitu ya, nggak apa-apa karena ya biasanya kan kalau para remaja kan memang masalah kulitnya juga belum banyak ya, lebih utamanya sebenarnya untuk tahapan cleansingnya, walaupun kalau misalnya sejak dini kita udah menerapkan untuk mulai memakai sunscreen ya harapannya nanti kan itu kayak investasi gitu ya ke depannya, nanti mudah-mudahan gitu ya setelah usia 40-50 tahun gitu flek-flek tuh lebih nggak muncul gitu ketimbang kalau kita terlambat untuk memulai rangkaian tersebut. Jadi sih kalau dibilang mulai kapan sih sebenarnya nggak ada patokan khusus, tapi sebaiknya sih disarankan biasanya mulai pra remaja tuh, karena biasanya anak-anak SMP gitu ya. Mungkin kalau SD masih terlalu kecil ya, mungkin kalau SMP tuh mereka udah mulai kenal. Ya ibaratnya sekarang kan zaman media sosial juga udah sangat berkembang ya, jadi mereka udah punya Instagram, mereka bisa lihat Instagram, bisa ngelihat artis kesukaan mereka, misalnya bisa lihat YouTube, jadi mereka kan mulai dari sejak dini pasti terpapar dengan hal-hal tersebut, dan nggak ada salahnya sih mereka untuk mencoba, karena biasanya di pasaran pun juga udah ada tuh sabun-sabun yang ramah untuk pra remaja, jadi mereka dengan usia barang yang mungkin 15-16 tahun bisa menggunakan tanpa perlu khawatir. Oke. Nah itu buat mungkin yang udah punya anak atau yang lagi nonton yang masih remaja, ya tergantung kebutuhannya ya. Sedini mungkin itu ya kalau kita udah mulai pakai riasan ya sudah, apalagi pra remaja tadi kayak kata dokter ya memang sudah wajib untuk mulai concern ke rawat kulit wajahnya. Nah, Ivo tuh penasaran dok, kalau dari ilmu kecantikan atau dari ilmu kulit lah gitu dok. Standarnya kulit sehat itu gimana sih dok gitu? Terlepas dari jenis kulit orang kan beda-beda. Gimana dok tuh? Kulit yang sehat Baik, itu gimana? sebenarnya istilah yang sekarang lagi happening banget itu adalah kulit yang glowing gitu ya. Padahal sebenarnya definisinya sendiri dari kulit glowing itu adalah kulit yang sehat, yang kenyal, yang bersih, yang lembab gitu, yang tanpa riasan apapun juga kulitnya nampak sehat-sehat aja gitu, nggak ada jerawat, nggak ada flek, gitu, nggak kering, jadi ya normal aja gitu. Walaupun ya memang kondisi tersebut tentunya ya balik lagi ya pasti standar orang kan beda-beda gitu ya. Cuma pada prinsipnya istilah sekarang tuh orang banyak yang kayak dok saya ingin kulit saya glowing gitu ya. Padahal istilah glowing tersebut sebenarnya awal mulanya dengan banyaknya artis-artis Korea di luar sana yang mereka kan memang beda ya rasnya sama orang Indonesia gitu. Jadi mereka memang base
rasnya memang tipe kulitnya tuh memang udah putih dan udah ya kelihatannya ya di kamera dan media pasti bagus gitu ya. Dan untuk orang Indonesia dengan harapan ingin seperti kulit orang Korea itu yang sekarang banyak yang mereka teriming-imingi sama produk-produk yang dijual bebas gitu yang mereka beli ternyata misalnya malah kulitnya malah rusak gitu. Prinsipnya sih sebenarnya ya kita harus kembali lagi gitu ya menyadari bahwa kulit kita itu berbeda dengan orang Korea dan definisi kulit glowingnya kita itu nggak bisa kita samakan dengan orang Korea. Jadi harapannya misalnya saya pengen kulit saya kayak artis di Korea entah siapalah itu gitu ya misalnya. Padahal kita rasnya sangat berbeda dengan mereka. Jadi kita mau pakai skincare seperti apapun, ya sebenarnya sih akan sangat sulit. Kecuali ya mungkin perawatan lebih ya. Tapi kalau hanya mengandalkan skincare gitu ya, dengan harapan dan ekspektasinya pengen seperti artis Korea, rasanya sih agak sulit. Karena ras kita kan juga udah jelas berbeda. Prinsipnya sih sebenarnya kulit glowing itu kalau balik ke definisi adalah intinya kulit yang sehat, yang bersih, yang lembab, yang kenyal, yang bersih dalam artian bebas jerawat, terus bebas flek gitu. Jadi emang kulit normalnya. Tapi bukan berarti ketika terus muncul jerawat satu atau dua, kita langsung panik kayak, waduh gimana ya kulit saya berjerawat gitu. Padahal ya namanya kulit itu kan setiap hari bernafas gitu ya ibaratnya. Ada kalanya ya kita mungkin lagi makan nggak benar, pola tidurnya misalnya lagi sering begadang atau lagi sering banyak minum kopi, boba, gula-gula gitu ya. Sesekali muncul satu dua jerawat sih itu masih kita anggap oke ya, bukan berarti kayak waduh kulit aku bermasalah banget nih misalnya gitu. Kalau masih jerawat satu dua, kadang-kadang muncul, kadang-kadang enggak, masih kita anggap ya udahlah namanya kulit itu masih akan nggak selalu ya namanya jalan hidup ibaratnya gitu ya mulus terus gitu. Kadang-kadang yang muncul jerawat satu dua masih it's okay lah gitu. Karena namanya juga kulit wajah gitu ya. Kadang-kadang kita lagi habis megang apa uang atau apa nggak sengaja garuk-garuk wajah gitu terus akhirnya mukanya mungkin jadi kotor dan sebagainya. Tapi lain cerita kalau ketika jerawatnya udah mulai memang masuknya jerawat yang udah nggak satu dua lagi ya jadi udah mulai tambah banyak atau jerawatnya ukurannya besar-besar dan mulai mengganggu kualitas hidup dan artian jadi minder gitu ya, jadi kurang percaya diri ya itu udah saatnya mungkin kita harus berobat. Jadi nggak bisa mengandalkan hanya skincare yang bisa dibeli bebas. Jadi ya prinsipnya sih kalau masih jerawat satu dua sih nggak perlu panik, kita masih bisa menggunakan skincare yang ada di pasaran karena kan di pasaran pun juga udah banyak produk-produk baik pencuci wajah ataupun misalnya pelembab ataupun misalnya sunscreen gitu ya yang memang untuk kulit misalnya kalau berjerawat kan biasanya berminyak gitu ya atau untuk kulit kombinasi tinggal lihat aja keterangannya. Kadang-kadang ada juga kulit yang sensitif yang misalnya gampang merah, gampang iritasi, gampang kering dan sebagainya. Ya kalau misalnya ada kecenderungan seperti itu ya kita harus mencari produk yang ada keterangannya misalnya hipoalergenik atau misalnya bebas alkohol atau misalnya tanpa pewangi gitu ya. Jadi kita balik lagi apapun yang mau kita gunakan baik itu pembersih muka, pelembab, sunblock ataupun produk skincare apapun selalu kembalikan ke tipe kulit kita gitu karena dengan kita rajin, maksudnya kita menggunakan skincare yang sesuai dengan tipe kulit kita, insya Allah kulit kita nantinya akan sehat gitu. Oke, itu kata kuncinya glowing, tapi tolong glowingnya jangan disamakan sama glowing yang kita tahu Korea, ya dok. Ya kalau itu mah susah banget ya dok, teksturnya aja kita rasanya udah beda. Iya, ya kecuali mungkin perawatan ekstra ya kalau perawatan ekstra sih ya mungkin bisa-bisa aja. Tapi kalau hanya mengandalkan skincare sih rasanya agak sulit ya, karena kan skin tone kita pun dan ras kita pun udah jauh berbeda. Iya dokter. Nah, tadi tuh dokter sempat juga bilang kalau misalnya tadi kan 3 tahap tuh standarnya yang kayak cleansing, hydrating, sama protecting. Nah, cleansingnya itu tadi dokter sempat bilang nah 2 kali, ya 2 kali minimal 2 kali sehari itu. Itu biasanya kapan nih dok? Oh, yang paling tepat untuk cleansing yang 2 kali sehari tadi itu dok? Oke, sebenarnya cuci wajah itu nggak selalu mutlak 2 kali sehari sih. Pada prinsipnya memang paling mudah untuk dikerjakan adalah 2 kali sehari. Setelah bangun tidur dan sebelum tidur. Kenapa? Karena kalau setelah bangun tidur itu kan ibaratnya kita baru bangun dan pasti sel-sel kulit mati kita, apalagi kalau misalnya kita pakai krim malam gitu ya, kita harus membuang sel-sel kulit mati kita udah pasti otomatis sebelum
setelah bangun kita bersihkan krim malamnya dan apapun itu yang kita pakai sebelum tidur. Nah, begitu pas mau tidur, kita kan pasti seharian habis beraktivitas tuh, jadi udah pasti sebelum tidur kita harus mencuci muka. Cuma kadang-kadang kan ada orang yang misalnya nih senang berolahraga atau senang punya aktivitas masak atau punya hobi-hobi lain yang hobi-hobinya itu bisa memicu keringat, misalnya ya jadi senang olahraga nih, udah pasti kan akan berkeringat wajahnya gitu ya. Pada saat tertentu sih ketika kita merasa wajah kita lengket atau nggak nyaman atau habis berolahraga gitu boleh-boleh aja untuk cuci muka 3 kali sehari. Tapi memang itu kembali lagi disesuaikan dengan kebutuhan kulitnya masing-masing. Pada prinsipnya sih semua tipe kulit minimal 2 kali sehari. Tapi bukan berarti kayak harus 2 kali sehari apapun yang terjadi ya nggak gitu sih. Lebih kembali lagi ke kondisi kulitnya. Misalnya kalau senang olahraga, keringetan, habis itu pengen cuci muka lagi karena ngerasa mukanya lengket, boleh-boleh banget. Prinsipnya ya cuci muka itu disesuaikan dengan kebutuhan kulitnya, yang minimal memang 2 kali sehari setelah bangun tidur dan sebelum mau tidur gitu. Oke, nah itu baru tahu tuh. Yang kalau perempuan kan mungkin taunya ya wajibnya sebelum tidur ya dok, kalau dari dulu dari remaja diajarin. Kalau bangun tidur itu sebenarnya penting juga buat cuci muka ya dok ya, membersihkan kulit wajah gitu. Oke, dokter, Ya. tadi kan kita udah bahas nih kayak apa sih standarnya, bedanya gimana, terus uh, prinsipnya membersihkan kulit wajah itu, merawat kulit wajah itu gimana aja. Nah, kalau misalnya mau nanya gitu dok, uh, ada nggak sih dok hal-hal yang bisa mempengaruhi kondisi kulit wajah kita, misalnya terlepas dari aktivitas, makanan, biasanya apa aja yang bisa mempengaruhi kondisi kulit wajah kita dokter? Oke. Sebenarnya ada banyak sih, tapi mungkin kalau beberapa hal yang sering pasien tanyakan gitu ya, biasanya paling sering tuh karena ada beberapa yang mungkin punya kebiasaan merokok. Merokok itu juga punya efek yang kurang baik sebenarnya untuk kulit wajah kita. Jadi kalau punya kebiasaan merokok dan kebetulan berjerawat berat gitu ya, yaitu merokoknya mungkin salah satu faktor yang harus entah dikurangi atau kalau bisa dihentikan. Kedua, stres. Misalnya kalau lagi banyak, ya namanya orang hidup gitu ya, nggak mungkin sih nggak stres. Cuma ada stres yang mungkin sampai kepikiran banget, sampai mengganggu kualitas hidup gitu ya, sampai tidurnya nggak nyenyak, segala macam. Kadang stres pun juga memicu timbulnya jerawat. Terus ya mungkin kalau makanan itu bervariasi ya, tapi sejauh ini sih udah dari penelitian yang berkaitan itu susu, produk turunan susu gitu ya, bisa keju, bisa yogurt. Kemudian kalau pria itu susu-susu yang mengandung whey protein atau bahan-bahan yang mereka kan suka bikin bodybuilder gitu ya. Nah itu pada kebanyakan pria juga bisa mencetuskan jerawat. Terus kadang-kadang atau juga paling sering biasanya makanan-makanan yang glycemic indexnya tinggi seperti ya kalau boleh dibilang sih nasi putih, kentang gitu ya, itu sebenarnya indeks glycemicnya tinggi tuh. Jadi kalau misalnya lagi punya jerawat yang cukup berat itu mungkin masih dikurangin, bukan berarti nggak boleh, tapi dikurangin aja. Yang tadinya misalnya makan nasi putihnya sepiring penuh gitu ya mungkin takarannya dikurangin 3/4 misalnya gitu. Terus ada lagi misal punya jerawat nih 1, 2, 3 gitu ya, terus dipencet-pencet gitu ya sampai akhirnya malah jadi meradang, malah jadi bekas, malah jadi scar acne, dan itu malah jadi persoalan yang lain. Atau senang punya kebiasaan refleks kalau ada jerawat tuh kayak selalu dipegang-pegang gitu ya, kayak penasaran mungkin atau gimana, tapi kayak senang kusuk-kusuk akhirnya akhirnya jadi bekas, malah jadi masalah kulit yang lain gitu. Atau ada juga misalnya tergiur sama skincare yang murah meriah tuh, yang nggak berbepom, yang dijual bebas, nggak tahu racikan siapa tapi nggak tahu dari mana gitu kan, tiba-tiba setelah dipakai ternyata kulitnya terus bermasalah. Jadi mesti hati-hati tuh sama skincare atau produk-produk krim yang menjanjikan instant glowing atau dalam sekali pakai langsung putih gitu. Ya itu mesti hati-hati, jangan-jangan kandungannya ada produk-produk berbahaya yang nggak aman untuk kulit. Terus atau misalnya yang paling sederhana, malas membersihkan wajah nih, kita bisa harian aktivitas, kita malas buat cuci wajah karena udah capek dok, udah ngantuk gitu ya. Jadi ya udah deh, gak usah cuci muka deh misalnya gitu kan. Nah itu kadang-kadang juga yang bikin jerawat juga suka
timbul deh karena nggak rajin cuci muka. Atau misalnya males pakai sunscreen nih gitu, padahal aktivitasnya sering di outdoor. Jadi ya balik lagi sebenarnya akan kembali ke tiga prinsip tadi sih, pasti cleansing, pasti hydrating, pasti protecting. Tinggal ya kalau dia berjerawat itu sangat multifaktorial sebenarnya. Tiap individu pun punya cetusnya masing-masing, tapi harusnya sih kalau udah pakai skincare yang tepat, pakai krim atau ya intinya untuk mengurangi jerawatnya udah tepat dan udah mengurangi hal-hal yang mungkin mencetuskan, harusnya sih jerawatnya perbaikan gitu. Oke. Wah, jelas banget dokter, lengkap banget jelasinnya. Saya jadi nambah ilmu. Oke. Dokter, ini kita kan udah bahas sampai tadi di awal sampai terakhir. Nah, sekarang kita mau tanya jawab karena banyak banget pertanyaan yang masuk. Saya takut nggak sempat. Ini nanti takut tenggelam. Pertanyaan yang dari live Instagram dulu ya teman-teman. Kita akan tanyain satu-satu. Tadi itu ada dari siapa ya? Kayaknya teman dokter sih. Dari ini dok. At Ali Pahuhu. Aha. Oke. Ini. Cuci muka pakai hand sanitizer gimana? Tadi juga nanya apa ya tadi kalau pakai sabun Nuvo gitu aman nggak sih dok pakai sabun sabun badan kan cowok-cowok sering ya dok kayaknya pakai sabun badan tapi untuk muka gitu loh dok itu mungkin boleh nggak dok sekalian sama ini tadi dia tanya gitu. Ya sebenarnya balik lagi ya kan, kulit wajah itu beda sebenarnya sama kulit badan kita gitu ya. Jadi ya seharusnya sih menggunakan sabun yang memang didesain untuk fungsinya. Jadi kalau untuk wajah ya wajah, untuk sabun badan kecuali beberapa produk tertentu yang memang mengklaim produk tersebut bisa digunakan untuk sabun wajah dan sabun badan. Tapi kalau sabun sekiranya sabun Nuvo gitu ya, sih sejauh ini setahu saya sih sabun badan ya, nggak untuk sabun wajah sih. Jadi kayaknya sih kurang tepat kalau digunakan untuk wajah. Lebih baik memilih produk lain yang memang difungsikan untuk sabun wajah. Terus kalau pakai hand sanitizer juga tentu kurang tepat ya, karena kan hand sanitizer itu kan alkohol kandungan utamanya ya. Tidak didesain untuk mencuci wajah sebenarnya, untuk cuci tangan sih lebih tepatnya. Jadi ya prinsipnya sih intinya pilih produk yang sesuai dengan fungsinya. Jadi kalau lihat kemasan tuh selain kita tahu tujuannya untuk apa, kadang kita juga harus mempelajari kandungannya. Apalagi kalau kita punya masalah-masalah kulit tertentu, misalnya kulit kering gitu ya, kita mencari yang ada kandungannya misalnya hyaluronic acid, niacinamide gitu biar untuk membantu menghidrasi kulit kita. Atau kalau kulitnya berjerawat, kita bisa memilih produk-produk yang ada kandungan asam salisilat atau misalnya ada benzoyl peroxide-nya. Kadang-kadang dalam jumlah konsentrasi tertentu, produk tersebut bisa dibeli bebas di pasaran tanpa harus konsultasi dulu ke dokter kulit. Tapi kalau misalnya udah kondisinya udah cukup berat gitu ya, udah kira-kira nggak mungkin lah pakai skincare di Indomaret gitu ya, itu udah saatnya untuk konsultasi ke dokter kulit. Oke, itu ya. Tadi ini juga ini teman dokter nggak sih dok akun yang sama juga Ali Hahu ini nanya juga gimana caranya kulit sebening tumit. Terus ini ada Kayaknya ini itu tadi nggak kan usah dijawab deh, Kak. Itu di skip aja deh. kita skip ya japri dokternya sendiri. Ini lanjut dok tadi karena dokter sempat bilang kalau salah satu banyak aktivitas yang dapat mempengaruhi kulit wajah kita salah satunya kayak merokok. Nah ini dari @yjazz pertanyaannya tuh tapi merokok meredakan stres dok gimana dong? Nah Ya, ya kalau misal belum bisa berhenti merokok, ya berarti frekuensinya yang dikurangin. Misalnya tadinya merokok sehari sebungkus gitu ya, ya pelan-pelan dikurangin jadi misalnya ya setengah bungkus lah, nanti pelan-pelan dikurangin jadi seperempat. Syukur-syukur bisa berhenti sama sekali, gitu. Ya nggak apa-apa, nggak harus langsung langsung nggak merokok sama sekali gitu ya. Kalau udah kebiasaan merokok kan akan sulit ya. Nggak apa-apa, prinsipnya sih bertahap, pelan-pelan. Misalnya ya biasanya 12 batang sehari, minggu ini 11 batang, minggu depan 10 batang. Lama-lama syukur-syukur bisa nggak merokok sama sekali gitu. nah itu nah nggak apa-apa kak yang penting dikurangin ya frekuensinya ya. Oke. Lalu pertanyaan selanjutnya dokter ini dari @hemastia pertanyaannya benar nggak makan kacang bikin jerawat? Nah ini mitos apa enggak sih dok? Ini dari jam ini saya dengar. Iya, sebenarnya sih kalau dari penelitian sih yang mengatakan kacang berimpact langsung terhadap jerawat sebenarnya masih bervariasi. Tapi ada
beberapa jurnal lain yang mengatakan sebenarnya lebih masuknya alergi. Jadi ketika dia makan kacang, respon kulitnya ya jadi alergi gitu ya, sehingga munculnya jadi jerawat. Tapi apakah setiap orang yang makan kacang akan alergi? Ya belum tentu, karena tiap individu punya kecenderungannya masing-masing. Tapi kalau dari penelitian menghubungkan langsung bahwa kacang menyebabkan jerawat sih, sejauh ini sih dari yang saya sudah pernah baca sih belum ada penelitian yang menghubungkan langsung. Misalnya kayak tadi kan susu gitu ya, terus atau susu-susu whey protein kalau pada pria, atau misalnya makanan-makanan indeks glikemik tinggi gitu kan secara penelitian memang terbukti bahwa mencetuskan jerawat gitu ya. Tapi kalau kacang sih sejauh ini penelitiannya masih bervariasi. Jadi belum tentu satu orang yang makan kacang langsung jerawat dibandingkan dengan orang lain tuh akan berdampak yang sama. Jadi lebih sejauh ini sih masih dipikirkan kemungkinan adanya alergi terhadap kacang tersebut sehingga responnya di kulit menjadi jerawat. Tapi begitu udah dihentikan makan kacangnya biasanya jerawatnya juga akan membaik gitu. Jadi ya itu akan balik lagi ke individu. Cuma kalau dikatakan itu pasti menyebabkan jerawat itu masih sejauh ini sih dari penelitiannya masih bervariasi dan tiap individu pun juga masih bervariasi. Jadi kalau dibilang menyebabkan jerawat mungkin mitos jatuhnya ya, lebih karena alergi sih sejauh penelitian yang ada gitu. Nah, ini akhirnya menjawab. Ivo juga baru tahu dok. Selama ini gue percaya sih kalau makan itu bisa. Bukan Tapi jerawat, ya bikin kalau jerawat ya. kan gitu ya. Gitu ya Kak Hemastia, semoga menjawab. Lalu lanjut dok, ini dari @twinflame.makeup, pertanyaannya, Kak, kalau pori-pori besar gimana ya atasinya? Aduh, ini persoalan. Oke, kalau pori-pori besar sih pada prinsipnya sebenarnya sih genetik ya. Jadi pakai produk-produk tertentu sih sebenarnya ya bisa membantu mengecilkan, tapi ya nggak langsung significantly pori-porinya mengecil banget sampai nggak besar-besar sih ya agak sulit, kecuali memang ditambah dengan beberapa treatment tertentu yang memang tujuannya untuk mengecilkan pori-pori. Cuma kalau ngandelin skincare aja sih, mungkin setelah penggunaan jangka panjang sih dia akan berefek ya, walaupun ya nggak yang significantly mengecilkan banget gitu ya, tapi akan terreduce ukurannya secara sekian milimeter lah, masih bisa terbantu, tapi nggak sebesar yang sebelumnya ibaratnya gitu. Tapi kalau ingin benar-benar pori-porinya kriep gitu ya, maksudnya mengecil banget gitu ya, kayak emang nggak seperti pori-pori yang besar sebelumnya, bisa treatment sih, dan treatmentnya bervariasi tergantung dari kebutuhan tiap individu gitu. Kalau misalnya memang ingin treatment ke arah sana ya nanti bisa konsultasi ke dokter kulit terdekat, atau kalau di Jogja boleh ke Siloam. Ya, oke. Berarti ada treatmentnya ya. Bisa diatasi ya berarti dok tetap ya. Bisa, insya Allah. Ini ada, lanjut. Ini punya Pak Dokter dari @retna mustika, wah dermatologis terfavorit katanya. Halo, Tika. Lanjut. Nah, ini dari yang tadi lagi, Dok, lanjut. Oke. Dari yang tadi, pertanyaan itu, Dok, kalau saranin produk tertentu itu di endorse atau pengalaman pribadi sih, Dok? Ini pertanyaan pribadi deh, kayaknya. Boleh jawab apa enggak, Dok? Kayaknya sih dari tadi sih nggak nyebut merek sih, lebih kandungan sih sebenarnya. Intinya ya kalau misalnya kulitnya emang berjerawat ya pasti kita harus mencari produk yang isi kandungannya kan memang untuk arah mengurangi jerawat ya. Jadi bisa yang isi kandungannya asam salisilat atau benzoyl peroxide gitu. Intinya biasanya sih kalau misal bingung sama nama-nama istilah tersebut ya bisa lihat aja di kemasannya untuk apa, misalnya untuk wajah berminyak kah, untuk jerawat, untuk kulit berjerawat. Jadi biasanya kan di produknya tersebut ada keterangannya, jadi nggak usah khawatir. Cuma intinya sih kalau mungkin mau agak sedikit lebih apa ya, ibaratnya lebih pengen tahu gitu sebenarnya produk apa sih yang buat kulit berjerawat nih gitu ya, boleh sih mencari isinya yang kandungan-kandungan tersebut, dan itu biasanya sih sejauh ini dengan konsentrasi yang masih ringan di pasaran pun masih bisa didapatkan dengan mudah gitu. Tapi biasanya untuk jerawat-jerawat yang mungkin masih ringan ya, kalau udah sedang ke berat sih biasanya tetap akan sulit terkontrol sih, paling ya hanya terbantu supaya nggak makin parah aja gitu. Oke dokter, aduh banyak banget dok pertanyaan masuk, ini lanjut, semoga menjawab ya kak. Ini yang perempuan banyak masalah ke dalam kulit wajah kayaknya. Ini dari @oriska, dokter pertanyaannya, boleh nggak sih dok misalkan pakai skincare campur-campur produknya? Aduh, gimana nih dok? Campur-campur
Maksudnya gimana nih? Maksudnya pelembab dicampur krim Hmm, malam atau mungkin maksudnya tuh maksudnya brandnya ton beda-beda. oh brandnya ya? Ya kan Kalau kadang brandnya ada beda-beda, beda-beda gitu disamain aja. oh, boleh-boleh aja sih kalau misalnya memang cocok, tapi mesti hati-hati ketika misalnya nih menggunakan skincare baru bersamaan tiba-tiba wajahnya breakout gitu ya. Nah, kadang-kadang kalau pakai skincare bersamaan itu kita jadi agak susah buat memilah mana yang mencetuskan muka kita jadi bereaksi seperti itu. Jadi prinsipnya kalau kita menggunakan skincare tertentu, ya kalau mau coba-coba yang baru, baiknya sih dicobanya jangan langsung serentak baru semua. Jadi selipin satu. Misalnya kemarin sekarang kan banyak orang yang pakai skincare tuh sampai 12 tahap gitu ya, karena ngikutin Waduh. berkiblat dari orang Korea gitu ya. Jadi ada tonernya, ada essence-nya, ada pelembabnya, ada krim malamnya, ada segala macam lah dalam satu rangkaian tersebut gitu ya. Walaupun sebenarnya uh, kalau sebenarnya sih kalau dokter kulit sih pasti kan nyaraninnya less is better gitu ya. Jadi sebenarnya semakin sedikit sebenarnya akan lebih baik, karena yang kita butuhkan kan adalah bahan aktifnya yang memang sesuai dengan masalah kulitnya. Kalau misalnya kulitnya cenderung baik-baik aja, mau pakai 12 rangkaian skincare ya silahkan-silahkan aja kalau nggak bermasalah. Misalnya satu dari merek A, satu dari merek B, satu merek C. Boleh-boleh aja selama memang nggak menimbulkan masalah di kulitnya. Cuma kalau misalnya nanti udah coba yang baru semua gitu ya, terus tiba-tiba kulitnya breakout, nah itu yang mesti hati-hati karena kita jadi susah buat memilih mana sih sebenarnya yang bikin kulit saya seperti ini gitu. Jadi, nah kadang-kadang juga yang masih hati-hati adalah beberapa kandungan tuh ada yang nggak boleh digunakan bersamaan. Dalam artian bukan nggak boleh gimana-gimana sih, tapi ada yang bahan kandungan satu sama lainnya bisa saling meniadakan atau ada yang saling kontradiksi. Jadi cara pakainya tuh mesti misalnya krim malam yang mengandung retinoid acid kadang-kadang jangan digunakan bersamaan dengan vitamin C, atau ada juga obat total jerawat nih yang misalnya mengandung benzoyl peroxide gitu ya, kadang-kadang harus dipakainya di waktu yang berbeda dengan kayak bahan-bahan yang mengandung retinoid acid atau retinol gitu, karena mereka bisa saling bersinggungan lah intinya. Jadi ketika pakai skincare pun bukan berarti kita bisa main asal tabrak sebenarnya, tapi ada beberapa produk yang sebenarnya harus dipakainya memang perlu jeda waktu atau di waktu yang berbeda gitu. Makanya kalau misalnya ke dokter kulit kan kadang-kadang suka dikasih krim pagi, siang, malam gitu kan. Karena ada beberapa produk yang memang mesti di waktu tersebut pakainya karena nggak bisa bersamaan. Atau ya kalau misalnya kulitnya so far nggak ada masalah, dok saya nggak ada masalah kok pakai serum ini yang mengandung ini, ditabrak sama krim malam mengandung ini, ya kalau memang kulitnya nggak bermasalah sih ya silahkan aja. Tapi ada beberapa orang yang bisa mencetuskan masalah kulit yang lain. Jadi tetap pada prinsipnya sih pasti individual, tapi kita biasanya akan kasih tahu ini buat krim malam ya, ini buat krim pagi, buat krim siang. Kenapa? Karena ya memang sebenarnya ada beberapa krim yang nggak bisa dipakai. Tiba-tiba misalnya males nih, males dok pakai krim pagi siang karena ribet gitu, maunya malam ditumpuk aja sekalian gitu ya. Boleh-boleh aja kalau kulitnya nggak bermasalah sih. Tapi kalau misalnya kulitnya ternyata nanti malah kenapa-kenapa kan kita jadi susah nih untuk mana memilahnya gitu, mana yang bikin apa jangan-jangan kalau dicampur semuanya atau gimana. Jadi biasanya sih semua itu sebenarnya ada maksudnya kenapa dipisah-pisah tuh. Biasanya kalau ke dokter kulit suka ada yang ini krim pagi siang ya, yang ini krim malam ya gitu, karena ada hal-hal tersebut gitu. Oke. Nah, berarti ini tadi pertanyaannya sama sih yang kayak kita tebak, Dok. Berarti maksud dia tadi tuh misalkan Dok krimnya malam pakai skincare A, serumnya pakai skincare B. Berarti itu nggak masalah ya, Dok, selama efek Nggak yang dia masalah. rasakan atau nggak ada efek setelah dia memakainya gitu ya, Dok. Selama dia cocok, nggak ada masalah ya silakan-silakan aja dipakai. Prinsipnya sih ketika kita menggunakan satu skincare yang memang udah cocok, udah sesuai, baiknya sih memang kita setia, karena ya ketika kita udah namanya perempuan sih memang pasti pada dasarnya pengen coba-coba ya, apalagi kalau ada merek A baru ngeluarin produk baru, merek B baru ngeluarin produk baru gitu. Kalau kulitnya nggak rewel sih so far sebenarnya sih nggak apa-apa, silakan-silakan aja. Cuma kalau pas lagi kulitnya nggak ya rewel gitu ya, maksudnya tiba-tiba breakout dan apa ya, itu yang mesti hati-hati ketika nyoba produk baru. Intinya jangan langsung serentak bersamaan, mesti kayak diselipin satu-satu. Misalnya mau beli toner baru nih, ya udah diselipin aja dulu tonernya, dicoba seminggu 2 minggu. Kalau oke, nanti mau dok ada merek pelembab baru nih dok, pengen nyobain ya, boleh-boleh aja, tapi jangan langsung serentak semuanya baru gitu. Nanti ketika ada yang breakout, kita susah untuk memilahnya mana yang menyebabkan kulitnya menjadi demikian gitu.
Oke, gitu ya. Makasih dokter itu semoga menjawab ya Kak Oriska. Lalu lanjut ini Terima kasih dari Mbak Oriska. Vito Alvarusi. Pertanyaannya, rekom produk wajah cowok buat yang aktivitas olahraganya tinggi dan sering berkeringat. Wah, Waduh. itu Kalau nyebut merek sih nggak boleh ya. boleh Tapi dokter prinsipnya tetap sih eh, pakai produk yang udah biasa dipakai. Kalau sekiranya sejauh ini nggak ada masalah, ya silakan aja dilanjutkan. Mungkin ya cuma tinggal frekuensinya aja ditambah. Misalnya memang olahraganya sering banget gitu. Olahraganya sehari tuh bisa 2 kali sehari gitu. Pagi sama sore saya pasti lari keliling komplek dok ya. Boleh-boleh aja sih, nggak apa-apa. Yang penting cuci mukanya tuh bukan berlebihan. Jadi maksudnya kayak kulitnya nggak kenapa-napa, tapi kita pengen cuci wajahnya 4 kali sehari aja dok, biar lebih bersih kulitnya gitu. Padahal kan sebenarnya nggak perlu 2 kali sehari cukup. Tapi kalau memang kita banyak kegiatan, sekiranya memang kegiatan kita cenderung bikin berkeringat dan segala macam, ya pasti kan bikin muka wajahnya lengket ya. Jadi itu memang harus dibersihkan. Prinsipnya selama itu dibersihkan sesuai dengan kebutuhan kulitnya, harusnya sih nggak ada masalah sama kulitnya. Tapi ketika berlebihan tapi kulitnya sebenarnya nggak kenapa-napa, ya itu yang kadang suka bikin kulitnya jadi kering atau malah jadi bermasalah atau malah jadi iritasi saking keseringan digosok atau di scrub atau apa, padahal sebenarnya kulitnya nggak butuh itu gitu. oke, oke, oke. Itu ya. Nggak boleh sebut merek ya, Kak. Mohon maaf. Kita pindah dulu ke pertanyaan yang masuk DM. Ini teman-teman banyak banget yang tanya. Nanti dokter Indina pusing jawabnya nih. Kita balik ke pertanyaan yang masuk DM ya. Teman-teman masih boleh tanya di Instagram. Kita ke DM dulu. Ini dari @gespanjaitan. Pertanyaannya dokter, setiap masak, setelah masak suka timbul jerawat langsung. Kenapa ya dok? Nggak cocok sama hawa panas kah? Jadi mungkin setiap habis masak, jerawat itu selalu muncul dok. Gimana tuh dok? Mungkin kayak sih kalau hawa panas bikin jerawat sih mungkin lebih karena keringetnya ya. Jadi keringet mungkin ya masaknya banyak kali ya atau gimana. Terus kan keringetan banget gitu ya. Terus ya pasti kan kalau keringet itu kan memang bikin menyumbat pori-pori ya ketika kita misalnya nggak langsung membersihkan atau kita diemin gitu kan. Mungkin dalam jangka Hmm, waktu tertentu kebiasaan tersebut bisa banget untuk nyumbat pori-pori. Cuma kalau dibilang karena masak pasti jerawat, ya itu sebenarnya harus dieksplor lebih lanjut tuh apa benar karena uh, masaknya atau karena akumulasi dari aktivitasnya, misalnya ya karena keringetan gitu ya, jadi dalam jangka waktu tertentu akhirnya menyumbat pori-pori dan berjerawat gitu. oke, oke. Berarti kemungkinan kemungkinan sementara itu yang bisa karena keringatnya itu ya yang pertama ya dok ya yang bisa buat Hmm, timbul jerawat. Tapi untuk lebih lanjut mungkin bisa dikonsultasikan ya kak ke dokter Indina mungkin bisa boleh, nanti langsung. boleh. Jangan-jangan ada hal lain yang bikin jerawat. Lalu kita lanjut dokter dari Irin Pasca pertanyaannya, eh, perut perut aku bintik-bintik merah gatel kayak keringat buntet apa eksim ya kalau kayak gitu di bagian perut dok, bintik-bintik merah gatel. Oke, itu masih banyak kemungkinannya sih. Mungkin kalau misalnya Mbak siapa tadi kan namanya Mbak Mbak Irin. Mbak, Mbak Irin. Mungkin kalau Mbak Irin di Jogja, mungkin bisa ke Siloam. Soalnya kayaknya sih masih dilihat langsung ya, karena kalau cuma ngira-ngira masih banyak banget kemungkinannya. Jadi masih ya dilihat dulu bentuk merah-merahnya seperti apa, distribusi di badannya seperti apa gitu. Atau jangan-jangan bukan keduanya, bisa yang lain. Jadi lebih baik dikonsultasikan langsung biar bisa dilihat ya. Oke. Karena memang dokternya harus ngecek langsung ya dok gimana gejalanya nggak Soalnya masih iya banyak kemungkinannya kayak. betul betul betul. Ya Kak Irin silahkan ke Siloam aja kalau mau. Lalu lanjut. Ini ada dua pertanyaan yang sama dokter dari Desi sama Andrian KW. Jadi pertanyaan mereka sama, Ivo gabung aja. Jadi selama penggunaan masker akhir-akhir ini kok jerawat sering timbul ya? Itu kenapa ya dokter? Oke, Dan harus sekarang gimana? ada sekarang tuh ada istilahnya di zaman pandemi ini tuh keluar istilah namanya maksne atau jerawat akibat masker. Penjawabnya Hmm, sendiri bisa karena friksi, friksi itu karena gesekan dari maskernya sendiri,
atau misalnya alergi sama bahan masker tersebut, atau ya karena Hmm. sering buka tutup masker gitu ya, akhirnya jadinya kulitnya kering dan biasanya jerawatnya lebih cenderung di area yang tertutup masker gitu. Nah kalau kayak gitu, prinsipnya sih masker memang harus diganti tiap 4 jam sekali, karena kan gimana pun masker itu ya udah nyimpen segala macam dalam waktu 4 jam tuh udah ada kotoran yang nempel, minyak yang nempel, segala macam yang ketika kulitnya lagi kurang baik gitu ya ibaratnya, ya ada kotoran menumpuk aja bisa banget bikin untuk tersumbat pori-porinya. Terus ketika kulitnya kering tapi terus digesek naik turun akhirnya jadi friksi gitu gesekan, jadi jerawatnya justru muncul karena gesekan si masker tersebut. Atau ada juga yang alergi sama bahan masker tertentu. Nah kalau kayak gitu memang harus diekspor lebih lanjut kalau misalnya memang karena bahan-bahan masker yang merek A gitu ya, mungkin ngakalinnya bisa dengan uh, masker kain di double sama masker medis, ataupun masker medis kan sekarang juga banyak banget pilihannya, jadi bisa ada berbagai macam bentuk yang nggak sampai kena wajah gitu ya, lebih kayak cembung gitu, jadi mukanya relatif nggak terlalu tergesek. Nah mungkin bisa mencari model-model tertentu yang lebih pas sama wajahnya, lebih pas sama ukuran mukanya, jadi meminimalisir untuk gesekan, kulitnya jadi nggak kering. Atau bisa juga jangan lupa sebelum ganti masker kita pakai pelembab untuk mengurangi ya gesekan tersebut. Pakai pelembab kan jadi lebih moist mukanya gitu ya, jadi nggak gampang kering dan tergesek-gesek gitu. Oke. Banyak banget solusinya. Saya juga baru tahu. Nah, rata-rata tuh teman-temanku memang sekarang pakai masker, jadi mereka double gitu loh dok, kayak dikasih tisu. Karena menganggap mungkin Ah, apa yang buat ini, tapi kan jadi nggak enak ya dok, jadi pengap. mungkin dipilih aja alternatif masker lain yang mungkin lebih pas sama wajahnya, yang nggak terlalu ngekep muka gitu ya. Walaupun ya memang kan yang disarankan pasti yang harus filtrasinya yang baik gitu ya, atau yang nggak ada udara sama sekali. Tapi kan ya balik lagi kalau kondisi kulitnya lagi bermasalah ya cari maskernya bukan berarti cari masker yang proteksinya rendah, tapi cari yang bentuknya lebih pas sama wajahnya sehingga mungkin akan minimalisir dari gesekan-gesekan tersebut yang bentuknya mungkin lebih cembung ke depan gitu, yang lebih pas lah sama wajahnya ketimbang yang pakai masker medis biasa terus kan gampang kegesek-gesek karena gampang dinaikin turunin gitu. Iya. Oke, makasih ya dokter. Itu sudah menjawab Sama. banyak banget solusi yang dokter Nina kasih. Lalu ini lanjut ke pertanyaannya dari Dika Putri Vindi. Pertanyaannya dokter, kulit telapak tangan itu kering sampai berdarah sejak pandemi karena sering cuci piring. Jadi ketergantungan Hmm. sama salep. Ini gimana ya dok? Ini malah sering cuci piring nih. Gimana nih dok? Oke, mungkin sih kalau sekilas dengar ceritanya sih kemungkinan mungkin dermatitis kontak iritan ya. Jadi penyebabnya biasanya kita menggunakan produk yang bahan iritan gitu. Tapi kulit tangan kita nggak kuat gitu dan kita nggak menyadarinya, tapi kita tetap melakukan hal yang sama, kita tetap cuci piring pakai merek tersebut, kita tetap melakukan aktivitas seperti biasa, padahal kulitnya udah pecah-pecah gitu ya, udah perih lah, udah segala macam. Nah kalau kayak gitu, udah pasti ya untuk mengurangi paparannya kita harus pakai sarung tangan, itu udah pasti. Dengan kita pakai sarung tangan kan akan mengurangi kontak kita dengan bahan tersebut. Nanti setelah itu dilakukan kita juga bisa memilih produk lain mungkin yang lebih aman untuk kulit gitu. Biasanya sih produk-produk bayi gitu lebih aman untuk digunakan pada kulit-kulit sensitif karena kan biasanya bahan iritannya nggak sekuat bahan-bahan yang bukan untuk bayi gitu. Jadi pasti pertamanya ya dihindari dulu pencetusnya, jadi udah pasti wajib pakai sarung tangan. Kedua, dihindari sabun yang membuat kulitnya jadi semakin iritatif. Jadi memilih produknya juga yang lebih ramah untuk kulitnya. Biasanya sih produk-produk bayi gitu. Ya. Oke, itu ya. Semoga menjawab dari Tika Putri. Dihindari dulu aktivitas cuci piringnya. Kalaupun masih mau cuci piring ya pakai perantara, pakai Sarung sarung tangan. tangan. Yes. Oke. Ya, kita masih lanjut dokter. Ini ada pertanyaannya yang masuk dari DM Instagram lagi. Jadi pertanyaannya, gimana ya dok kalau jerawat hilang terus muncul? Apakah itu tanda skin barrier rusak? Oke, itu gimana dok? Jerawat terus muncul. Jadi Maksudnya ini kondisi kulitnya sebelumnya nggak berjerawat ini jadi berjerawat atau udah jerawat makin banyak? jerawatan, dulu jerawatan parah, udah perawatan ke dokter,
udah sembuh, Aha. dalam waktu yang cukup lama, terus tiba-tiba muncul lagi. Nah, itu apakah tanda skin barriernya rusak, Oh. Dok? Suka muncul. Hmm. Mesti dilihat dulu ya jerawatnya case by case karena jerawat itu nggak setiap orang sama. Jadi ya mesti dilihat dulu case by case. Jerawatnya yang seperti apa nih yang dimaksud apa tiba-tiba misalnya nih jadi beruntusan banyak banget seluruh wajah gitu atau misalnya cuma muncul satu dua tapi di lokasi pakai masker atau gimana gitu karena ya kalau misalnya di lokasi yang sekarang pakai masker satu dua muncul di area yang biasa kan jangan-jangan jerawatnya mungkin karena masker tadi atau kalau misalnya bukan karena maksna ada kemudian yang lain ya mesti dieksplor lagi tuh selama ini pola makannya gimana, pola hidupnya gimana, atau ada hal-hal yang memicu stresnya atau apa, misal lagi mau ujian dok, makanya timbul jerawat gitu kan ya bisa aja karena kan jadi lagi ada stres nih, jadi kalau dibilang barirnya rusak ya pasti terganggu sih, tapi apakah itu pasti rusak ya mesti dilihat dulu seberapa parah jerawatnya, tapi yang udah pasti sih terganggu karena kan terus jadi muncul jerawat ya gitu. Oke. Tetap harus dicek ya, Dok. Tetap harus dipastikan dulu Iya, munculnya. betul. Ini kita balik lagi, Dokter, ke Instagram. Tadi masih ada Mhm. pertanyaan. Apa yang mana ya tadi ya? Oke, Dok. Kita cari dulu. Ada satu lagi. Tadi ada sih dari @dila. Jadi dia sempat nanya ke Instagram kemarin ke DM, tapi nanya lagi tadi di live-nya. Pertanyaannya itu, dokter plus minus dari waxing, terutama di daerah V. Apa aja ya dok plus minusnya waxing? Oke, waxing itu sih sebenarnya kalau dari penelitian sih kurang disarankan ya, karena kan em, gimana pun kita tetap butuh rambut-rambut halus gitu ya yang melindungi area tersebut. Jadi bukan berarti bebas bulu tuh artinya aman dari segalanya gitu ya. Kadang-kadang setelah waxing itu banyak kasus malah timbul semacam kayak bisul gitu karena ya udah nggak ada nih proteksinya untuk segala macam yang mungkin bisa mengenai area tersebut gitu ya ibaratnya kalau ada rambut-rambut halusnya gitu kan masih ada proteksinya ya jadi ketika udah sama sekali habis gitu ya bisa saja muncul infeksi-infeksi sih biasanya karena bakteri atau apa yang terus mengenai area tersebut. Sejauh ini saya disarankan sebenarnya menggunting sih, tapi itu mesti juga hati-hati. Mengguntingnya dalam artian juga nggak menggunting sampai habis banget ya, tapi ya seminimal mungkin. Yang penting masih ada rambutnya, tapi paling aman sih sejauh ini ya disarankan adalah digunting. Karena dengan digunting kan nggak ada rambut-rambut yang dipaksa untuk dicabut. Atau kalau misalnya mungkin mau lebih agak sedikit uh, apa ya keluar biaya gitu ya. Sekarang ada teknik-teknik yang menggunakan laser yang dalam jangka panjang akan mengurangi untuk tumbuhnya rambut perlahan untuk tumbuh kembali. Tapi ya tentu harganya akan lebih mahal ketimbang ya pakai gunting aja. Jadi ya tergantung kalau misalnya memang punya uh, punya uang lebih, mau perawatan lebih ekstra, mau pakai laser, boleh-boleh aja. Tapi kalau sekiranya kemahalan, mau yang lebih murah meriah, gampang tapi bersih, ya pasti guntingnya jangan lupa juga jangan ditaruh sembarangan. Maksudnya gunting dapur, pakai gunting apa ya? Guntingnya memang khusus untuk area tersebut. Disimpannya juga yang di tempat yang steril gitu. Biasanya kan jauh lebih meminimalisir untuk timbulnya infeksi-infeksi di tempat tersebut. Gitu. Iya, oke. Berarti tetap ya, sebenarnya kan itu diciptakan ada fungsinya ya dok. Berarti lebih baik memang ada, tapi mungkin lebih tadi saran dari dokter digunting, jangan dihabisin ya sih. Ya. Ya, ya. Oke, dokter. Makasih ya, dokter. Lalu ini masih ada pertanyaan yang masuk dari WhatsApp dari Bayu. Pertanyaannya, dok gimana ya kalau ada badan bintik-bintik di badan kayak jerawat gitu? Dan gimana caranya ngatasi stretch mark? Waduh, gimana nih dok? Bintik-bintik di badan mungkin sama kayak yang tadi ya, itu masih dilihat dulu sih bintik-bintiknya maksudnya seperti apa. Karena bintik-bintik di badan itu banyak banget kemungkinannya. Bisa karena jerawat, bisa karena jamur, atau keringat buntet, atau yang lainnya. Terus kalau stretch mark, ya sejauh ini sih mungkin kalau di klinik-klinik kecantikan gitu ya, itu bisa di treatment dengan dokter kulit bisa di treatment memang untuk ke arah stretch mark. Walaupun memang hasilnya akan bervariasi dan
membutuhkan waktu. Karena yang namanya stretch mark itu kan ibaratnya kulitnya udah jaringannya udah nggak sebaik dulu ya. Jadi kalau harapannya adalah ingin bebas sama sekali tanpa tanpa stretch mark gitu ya, ingin kembali mulus seperti sebelum misalnya akibat melahirkan gitu ya. Ya ekspektasinya mesti disesuaikan karena kadang-kadang ya jangan cepat kemakan iklan nih. Kadang-kadang kan ada yang menawarkan apa ya treatment-treatment yang menghilangkan 100%. Nah, itu mesti mungkin lebih jelas lagi nih maksudnya itu seperti apa, apakah teksturnya, apakah warnanya gitu. Karena sejauh ini sih stretch mark itu hasilnya akan bervariasi, belum tentu satu orang itu akan sama dengan yang lainnya. Jadi belum tentu misalnya di pasien A itu bisa berhasil bagus, ternyata di pasien B hasilnya nggak sebagus yang A. Jadi tetap akan case by case, tetap akan individual. Tapi kalau stretch mark kalau mau memang harapannya adalah bisa agak lebih baik teksturnya dibanding sebelumnya sih udah pasti akan treatment yang membutuhkan biaya lebih ya. Kalau cuma oles-oles sih kayaknya untuk stretch mark agak kurang gitu. Oke. Oh, berarti stretch marks itu tetap bisa hilang ya, Dok, tapi prosesnya nggak bisa instan memang ya? Mungkin kalau definisi hilang 100% sih sepertinya enggak ya, tapi mungkin teksturnya kan lebih baik, warnanya nggak akan sekereng atau seputih atau seperti sebelumnya atau semerah sebelumnya gitu. Tapi apakah 100% akan mulus seperti sempurna gitu ya? Nah itu kita biasanya nggak bisa menjanjikan hasil tuh 100% seperti itu karena hasilnya pada individu pun pada kenyataannya akan case by case, jadi nggak bisa satu orang itu ada yang kebetulan stretch marknya baru terjadi terus langsung di laser misalnya hasilnya ternyata bisa bagus sekali, tapi ada yang udah bertahun-tahun stretch mark baru di treatment gitu ya hasilnya ternyata nggak sebaik ketika mungkin kalau dia lebih perawatan lebih dini. Jadi nggak bisa disamain tuh hasil hasil treatment seseorang gitu itu akan menjadi jaminan pasti akan seperti itu tuh mesti akan belum tentu sama, jadi masih tetap case by case dan individual gitu. Iya, oke. Makasih dokter pertanyaannya, jawabannya. Sama. Banyak banget nih. Kita cek lagi apakah masih ada pertanyaan yang masuk dari Instagram. Nah, ini ada dari Aldi. Ini, oh, mau ngucapin terima kasih dokter penjelasannya. Yang tadi nanya Sama-sama, awet Mbak. Sama-sama, terus Mbak. mau apakah masih ada lagi? Nanti takutnya malah kita yang dikejar-kejar dok. Mana ya? Ada lagi nggak ya? Oke, sepertinya udah nggak ada. Nah, dokter, uh, kalau dari dokter nih, case ada nggak sih dokter menemukan case tentang orang yang merawat kulit wajah, misalnya, atau masukan dari dokter deh, kita sebagai perempuan atau laki-laki itu apa yang harus kita lakukan untuk merawat kulit wajah kita? Karena tadi dokter udah bilang memang penting gitu. Prinsipnya sih tiga hal yang tadi ya, cleansing, hydrating, and protecting. Ketiga hal itu tuh udah dasar banget ya untuk kita memulai suatu rangkaian skincare tertentu. Jangan cepat termakan iklan karena nggak semua kulit akan cocok dengan hal tersebut. Juga jangan ikut-ikutan tren negara lain gitu ya, misalnya Korea gitu ya, yang pakai skincare sampai 12 macam gitu ya. Pada kenyataannya sih kulit kita itu kan kita di negara yang tropis ya, jadi negaranya pun musimnya pun juga berbeda dengan negara di Korea. Jadi udah pasti ya rangkaian skincare-nya sebenarnya kita nggak bisa nyamain sama sana sih. Tapi sejauh balik lagi sejauh kulitnya memang so far oke-oke aja, silakan-silakan aja. Cuma prinsipnya sih less is better. Jadi tiga prinsip itu aja yang udah diterapkan aja udah sangat membantu untuk kulitnya jauh lebih sehat. Tapi ya kalau misalnya punya uang lebih, mau pakai berbagai macam rangkaian skincare yang lebih lengkap gitu ya, ya boleh-boleh aja selama itu nggak produknya nggak saling bertabrakan atau nggak bikin kulitnya malah jadi breakout atau malah saking senangnya nyoba-nyoba produk skincare malah kulitnya bermasalah. Prinsipnya kalau udah mulai untuk punya target punya kulit yang sehat, tiga prinsip tersebut udah harus diterapkan, udah pasti cleansing, hydrating, dan juga protecting, jangan lupa gitu. Oke. Wah, dokter, ini satu lagi pertanyaan ya dok, baru masuk. Kita udah closing statement, ada satu lagi. Satu lagi. Ini ada pertanyaannya, dok mau nanya cara ngilangin area gelap di siku atau area tertentu gimana ya dok? Ini terakhir ya teman-teman. Oke, pakai krim bisa sih, tapi mungkin akan lebih oke kalau dicombine sama treatment. Treatmentnya apa? Biasanya sih lebih laser ya, laser yang untuk mencerahkan gitu. Jadi ya kalau mau treatment yang lebih hasilnya optimal, udah pasti kombinasi antara krim dan juga laser.
Oke, oke. Nah itu ya. Itu adalah jawaban terakhir dari Dokter Indina untuk live Q&A kita hari ini. Dokter, terima kasih banyak kesempatannya hari ini. Nah, dokter mungkin boleh sharing lagi kalau teman-teman tadi yang nggak sempat tanya ke dokter atau yang ingin konsultasi langsung ke dokter bisa menemui dokter di mana aja di kota Jogja. Silakan dokter. Oke, saya berpraktek di Rumah Sakit Siloam Yogyakarta setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Jumat. Senin, Rabu jam 9 sampai 10.30, hari Kamis, Jumat jam 2 sampai jam 4. Kalau di Z Premier Yogyakarta, saya setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Jumat, Minggu. Senin, Rabu jam 11 sampai, hari Senin jam 11 sampai jam setengah 2. Hari Rabu jam 11.30 sampai jam 4, Kamis Jumat jam 10 sampai Kamis Jumat Minggu jam 10 sampai jam 1. Maaf ya belibet. Mungkin padat itu. Nggak apa-apa, nanti Japri Kaivo aja asisten saya. Jangan langsung DM nanti. Teman boleh DM Oh kali gitu ada ya, oke. kalau misalnya Silahkan. nanyain atau ada pertanyaan yang belum teman-teman rasa cukup puas terjawab, teman-teman boleh langsung DM ya. Teman-teman boleh langsung DM dokter, maksudnya jangan langsung ya. DM Kaivo juga boleh. Nanti Kaivo Dokter, jawab. terima kasih banyak ya. Teman-teman, terima kasih banyak Sama-sama juga. Kaivo. Makasih Sampai semuanya, ketemu. semoga membantu. Ya, semoga yang apa dokter sampaikan hari Bye. Dokter Nina, sampai ketemu, sehat-sehat dokter. Sehat-sehat teman-teman Makasih semua. Kaivo, sampai ketemu. Dadah. Dadah semuanya. Makasih ya.